Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Zaki Adnan Setiarto dengan NIM 203111056 dan kedua rekan saya Mbak Isnaini Nur Hasanah dengan NIM 203111048 serta Mbak Husnul Khotimah dengan NIM 203111058 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Hadis Nabi yang berkaitan dengan hoaks. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hoaks dan hoaks dalam pandangan hadis Nabi. Yang pertama, pengertian hoaks. Hoaks berasal dari bahasa Inggris yaitu hoax, yang artinya cerita bohong, olok-olokan, memperdayakan, tipuan, menipu. Dalam bahasa Arab, hoaks diartikan beberapa makna, yaitu kadzibun, buhtun, dan iftira'un, yang terdapat penggunaannya dalam Al-Quran maupun hadis nabawi. Menurut KBBI, bohong adalah tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Makna dari kata bohong yaitu perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai kenyataan. Sedangkan konsekuensi dari bohong adalah pelaku tidak lagi dipercaya oleh orang lain dan akan mendapat julukan sang pembohong. Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Menurut Werme, mendefinisikan bahwa fake news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hoaks atau berita bohong adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Jadi, intinya bahwa hoaks itu adalah informasi yang dibuat-buat dan seolah-olah berita itu benar, serta membuat orang lain percaya, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kedua, hoaks dalam pandangan hadis Nabi. Yang A, menceritakan setiap hal adalah bagian dari hoaks. Dalam mengantisipasi tersebarnya berbagai berita hoaks, agama Islam mengajarkan kepada kita agar tidak terbiasa menyebarkan informasi yang kita dengar. Rasulullah telah memperingatkan kepada kita dalam hadisnya yang berbunyi, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, cukup seorang telah berbohong dan menceritakan setiap apa yang didengar. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i kadziban biman an yuhaddisa bi kulli ma sami, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, cukup seseorang telah berdosa dengan menceritakan setiap apa yang didengar. Ibnu Jauzi menjelaskan dalam hal ini ada dua penafsiran. Yang pertama maksudnya adalah dia tahu kalau berita itu bohong namun dia tidak menjelaskannya, maka sudah termasuk bagian orang yang berbohong. Yang kedua maksudnya adalah seseorang sudah dikatakan berbohong karena tidak setiap berita yang dia dengar dapat dipercaya. Jadi intinya itu, yang pertama, orang sudah dikatakan berbohong apabila seseorang menyampaikan berita kepada orang lain, namun seseorang
yang menyampaikan berita tersebut tidak memberitahu jika berita itu bohong. Nah, kalau yang kedua, orang dikatakan berbohong itu apabila selalu menceritakan apa yang dia dengar, walaupun yang dia dengar itu belum tentu fakta atau hoaks. Jadi dia cerita tanpa memikirkan apakah yang dia ceritakan tersebut benar atau salah. Nah, selanjutnya yang B, ketelitian dalam mengenal kevalidan sumber berita. Menjamurnya perbuatan hoaks disebabkan oleh kurang ketelitian dalam mengenal kevalidan sumber berita. Oleh karena itu, Rasulullah telah memperingatkan kepada kita dari jauh-jauh hari agar tidak mudah mempercayai sumber berita, apalagi berita itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam hadis bi'samatiyatur rajuli za'amu, yang artinya seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah ungkapan katanya. Dalam hadis ini kita dilarang untuk menyampaikan sebuah perkataan yang didengar dari orang lain dan belum mengetahui tentang kebenarannya, atau menyandarkan sebuah ungkapan kepada sumber yang tidak dikenal dengan mengatakan katanya, di mana sumbernya tidak pasti. Misalnya, contoh pada saat ini banyak orang yang bercerita dengan mengucapkan katanya Google, air kelapa dapat menyembuhkan COVID. Tapi sebenarnya tidak. Air kelapa hanya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang agar tidak dehidrasi. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Mbak Isna ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, risiko perbuatan hoaks menurut hadis Nabi. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini tentang adanya azab kubur. Pelaku hoaks akan mendapatkan risiko dari perbuatannya dalam kubur, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Ra'aituhu rajulaini atayani, qala ra'aitahu yushaku shidquhu fakadzab. Ya'dzibu bil kasbati tuhmalu anhu hatta tablaghu afaqo fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Yang artinya, aku melihat dua orang malaikat, keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan. Di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut secara tegas dijelaskan bahwa pelaku hoaks akan mengalami azab yang berat dalam kuburnya dengan merobek-robek mulutnya sendiri, dan azab tersebut akan berlangsung selama di alam kubur sampai hari kiamat tiba. Konsekuensi perbuatan hoaks menurut hadis Nabi. Dalam agama Islam, setiap sikap atau perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik perbuatan positif maupun negatif. Konsekuensi itu ada berbentuk hukuman fisik, ada pula berbentuk hukuman mental. Dan hukuman itu bisa dialami pelaku di dunia atau di akhirat kelak. Sebagai umat yang mempercayai adanya hari berbangkit, maka pelaku hoaks akan mendapat balasan di akhirat kelak dalam bentuk dilemparkan ke dalam neraka. Kedalamannya melebihi jarak antara timur dan barat. Dalam hadis Nabi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha finari ab'adama bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat di mana ia tidak mempedulikan kebenarannya, menyebabkan ia dilemparkan ke dalam neraka. Kedalamannya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat." Dalam hadis tersebut secara tegas dijelaskan tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh penyebar hoaks dalam kehidupan di akhirat kelak. Penyebab munculnya hoak. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia sendiri yang dinilai tidak biasa berdemokrasi secara sehat. 2. Mayoritas masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data, sehingga sering berbicara tanpa data. 3. Masyarakat Indonesia masih memiliki sifat dasar suka berbincang, lepas, atau menggosip. Maka informasi yang diterima itu lalu dibagikan lagi tanpa melakukan verifikasi. Dampak peredaran hoaks yaitu 1. Merugikan masyarakat karena berita-berita hoaks berisi kebohongan besar dan fitnah. 2. Memecah belah publik, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu. 3. Mempengaruhi opini publik. Hoaks menjadi alat provokasi untuk mengadu keberpihakan masyarakat. 4. Berita-berita hoaks sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama masyarakat dan umat. 5. Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat. Solusi terhadap penyebaran berita hoaks. Solusi tersebut ada 3. Yang pertama, menganjurkan untuk selalu berkata benar dan lurus. Hadis ini berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas merupakan pelajaran untuk umat Islam agar senantiasa berkata dengan perkataan yang baik, berbicara hanya jika ada alasan untuk bicara, dan yang dibicarakan pun memberi manfaat bagi diri pribadi dan orang lain. Namun, jika tidak perlu untuk berbicara atau yang dibicarakan tidak memberi manfaat, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk diam. Yang kedua, bertabayun setiap menerima berita. Tabayun adalah termasuk akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan pergaulan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antar sesamanya, karena ia melakukan tabayun dengan baik. Oleh sebab itu, Rasulullah juga telah memperingatkan dalam hadisnya, yang artinya Rasul telah memperingatkan, "Janganlah kamu menceritakan sesuatu kepada suatu kaum sedang akal mereka tidak mampu menerimanya, karena cerita tersebut justru dapat menimbulkan fitnah pada sebagian dari mereka." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jaminan surga bagi pelaku jujur. Hadis ini berbunyi, "Alaikum bisidaqi fa inna sidaqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yayallur rajulu yasduku wa yataharra sidaqa hatta yu'taba indallah siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yayallur rajulu ya'dzibu wa yataharral kadiba hatta yu'taba indallahi kadaba. Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur,
karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Kesimpulannya, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan moral yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah berita bohong atau bisa disebut sebagai hoak. Dalam agama Islam, hoak dengan segala rakam dan modelnya adalah merupakan tindakan yang sangat dilarang dan diharamkan dalam hadis-hadis nabawi yang merupakan hukum kedua dalam syariat Islam setelah Al-Quran yang mulia. Pelaku bagi penyebar hoak berhak untuk dihukum di dunia secara pidana atau mendapatkan azab yang keras di akhirat kelak, sesuai dengan efek dan tajuk dari kebohongan yang dia lakukan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.